Selamat malam Ibu dan teman-teman, saya atas nama Fremia Elu dengan NPM 33230030. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor yang pertama, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan sains di dunia. Pengetahuan bisa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common science karena seorang memiliki sesuatu di mana saja menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dan science. Yang ketiga, pengetahuan filsafat yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dalam pikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Nomor yang kedua, sebutkan 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains di dalam kelas selain metode ceramah diskusi dalam tanya jawab. Yang pertama, jelaskan secara singkat tentang metode pembelajaran ini. Eksperimen laboratorium memiliki siswa dalam melakukan eksperimen. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek mengajak siswa untuk bekerja kelompok. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah menghadirkan masalah nyata dan relevan. Yang keempat, pembelajaran komparatif mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil. Nomor yang ketiga, bagaimana skor PISA dan tim siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir. Yang pertama, skor PISA dilakukan setiap 3 tahun sekali dan mengukur kemampuan siswa dalam membaca matematika dan sains. Berdasarkan data PISA, skor siswa Indonesia dalam ketiga bidang tersebut cenderung berada di terjadi peningkatan skor dan tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut masih tergolong lambat. Yang kedua, skor tim juga dilakukan setiap 4 tahun sekali dan fokus pada kemampuan siswa dalam matematika dan sains. Sama seperti PISA, skor siswa Indonesia dalam tim juga berada di bawah rata-rata internasional, namun terdapat peningkatan yang signifikan dalam skor tim siswa Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Yang keempat, bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Skor rendah dalam PISA dan TIMSS dapat menjadi cermin kelemahan dan sistem pendidikan Indonesia. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, USBN, UN, RPP, dan PBD. Yang kedua, Kampus Merdeka. Yang ketiga, penyaluran dana dan penggunaan dana BOS. Yang keempat, program organisasi penggerak. Yang kelima, guru penggerak. Yang keenam, transformasi dana pemerintahan untuk perguruan tinggi. Yang ketujuh, sekolah penggerak. Yang kedelapan, SMK Pusat Keunggulan. Yang kesembilan, KIP Kuliah Merdeka. Yang ke-11, perluasan program beasiswa atau LPDP. Yang ke-12, Kampus Merdeka Vokasi. Yang keenam, apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka? Kelebihan mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Mengembangkan kompetensi dasar seperti literasi dan sumber serta kompetensi abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi kritis, dan kreatif. Kekurangannya memerlukan kesiapan yang tinggi dari guru, sekolah, orang tua, dan siswa dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru. Memerlukan dukungan sumber yang manusia, saran, perasaan, anggaran, dan teknologi yang memandai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Ketujuh,
Apakah Anda setuju Indonesia perlu terus mengubah kurikulum merdeka? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya setuju karena dengan perubahan kurikulum pendidikan relevasi dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, persiapan siswa untuk dunia kerja. Sekian dan terima kasih.